Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Iya, apa kabar semuanya? Masih sehat? Masih ada? Masih semangat? Tes. Iya, bisa dimulai sekarang ini? Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Wah, kurang semangat ini. Kita ulangi gak sih Mas? Ayo kita ulang ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Sudah semangat ini Mas kayaknya. Sudah makan semuanya? Iya, sudah terlihat dari wajah-wajah mereka. Sama kita juga belum loh Mas. Iya. Kemarin kan disuruh buat yel-yel ya. Gimana yel-yelnya sudah siap? Siap? Oke. Yang mau kelompoknya yang dulu mau siapa? Bisa angkat tangan? Bentar dong Mas, kita nggak kenalan dulu ta. Oh iya, kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya, percuma sayang tapi ditinggal. Aduh, Iya, perkenalan dulu ini ya. Sudah tahu dengan kakak di sebelah saya ini ya? Oh, udah belum kenal tahu. belum? Ayo Kak, perkenalan dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Fasihah Tulisani Maulidi, biasa dipanggil Lisa, dan teman gondrong saya ini. Saya Faisal Sofiyuwo, biasa ditemani Faisal. Jadi kami di sini tugas kami adalah menemani teman-teman di sini. Ayo kita seruan-seruan bersama. Aduh, menemani. Menemani sampai mana Kak? Mau ditemani sampai mana? Sampai depan aja deh Bang. Oh, nggak mau ditemani sampai jauh. Akhir hayat Mas. Sudah siap yel-yelnya? Loh, kenapa kok belum? Udah apa belum yel-yelnya? Mau yang yel-yel pertama siapa? Gini Mas, karena aku suka yang pertama jadi aku pilih yang terakhir. Gimana? Oke. Kelompok 20 gak sih? Oke, kelompok 20 Kelompok Satria. 20 gak sih? Ayo maju dong. Nanti kalau Belum loh, harus siap dong. Kak. Kemarin kan udah dibilangin. Ayo dong Mas Setia, ayo dong. Mas Setia, ayo dong. Tak nanti samperin loh. yel-yel terbaik tersemangat akan dapat reward. Tak samperin loh Mas. Ayo dong, maju dong. Mas Setia. Loh, aku maunya yang terakhir. Soalnya ada yang paling ganteng ini. Loh, nggak Ayo apa-apa. berdiri Aku semua, maunya ayo Mas berdiri. Setia. Ayo yel-yel. Berdiri, yel-yel. Berdiri Ayo. dulu, berdiri. Kalau nggak ada yel-yel, jargon minimal. Jargon aja, Oke, jargon aja. jargon Nggak apa-apa, dulu berdiri. boleh. Pemanasan ya, jargon dulu ayo. Ayo dipimpin dengan kakak korkelnya. Kelompok penari, jangan lari. Oh, lagi. Kayaknya kurang semangat ya. Ya teman-teman, kayaknya kelompok 20 kurang semangat ya. Loh kurang, ayo bisa diulangi lagi. Kelompok penari. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 20. Oke, selanjutnya kelompok berapa Mas? Siapa lagi yang siap ini? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Andi. Ya Allah. Ayo berdiri ayo. Oh ternyata kelompok berapa ini? Mas, Kelompok 11 belum siap. Oke, kalau begitu
Tolong semuanya hening dulu ya. Kita nonton bareng-bareng. Oke? Siap? Nonton apa lanjut? Yel-yel? Oke, nonton. Nonton dulu aja. Boleh? Bapak operator? Mas operator? Kok dia angkat teleponnya? Nggak penting mbak, mending nonton film. Iya, siapa ya? Kamu masih oke, kan? Nggak mau ah, mending beli sebelah aja sama nonton film. Ganggu orang ribet aja. Sayang, ada pesan baru, ada pesan baru. Sayang, Kok dia angkat teleponnya? ada pesan Siapa tahu penting? Nggak penting mbak, paling cuma panitia yang mau rekrut aku jadi MC mereka. Mending nonton film. Dek, Mbak tuh nggak masalah tahu kalau kamu ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Yang penting positif. Toh, pengalamannya bisa buat kamu kerja pas lulus nanti kan? Kamu lupa tadi kalau kamu mahasiswa KIP. Kan yang mahasiswa KIP itu harus aktif ya di kampus. Dek, orang tua kita tuh pasti seneng kalau kamu kuliah tanpa mikirin biaya. Tapi kalau dikasih amanah, itu mbak Yu tanggung jawab. Nanti kalau disuruh kembaliin gimana? Udah dapet dosa, disuruh bayar pula. Kita tuh cuma rakyat kecil, Dek. Iya, siapa ya? Kamu masih oke, kan? Ayo ikut jadi pasukan cawar. Gak mau ah, capek. Mending beli sebelah aja sama nonton film. Ganggu orang self-reward aja. Halo calon pasukan jawara. Aku punya tugas untukmu. Wait. Sebelumnya ini di mana sih? Oke, ikuti aku. Kampus kita udah lebih maju dan modern loh. Kamu nggak mau kayak mereka? Keren banget MC-nya. Gimana kalau aku gagal? Apa nggak malu-maluin? Ya lebih baik yakin lalu menyesal daripada ragu lalu menyesal. Oke, aku mau jadi pasukan Jawara Umaha, tapi harus work-life balance ya. So, perjalananmu dimulai di sini.
Oke. Pasukan Jawara Umaha, mana suaranya? Wah, lemes gini. Ayo lagi. Ayo Kak, instruksi Kak. Pasukan Jawara Umaha, mana suaranya? Kita kasih jargon aja, kita kasih jargon. Ayo, kita kasih jargon dulu. Salam akselerasi. Yang belakang Kurang mana semangat suaranya? dong. Oke, berhubung yang depan semangat, tak kasih hadiah. Makanya yang semangat. Yang belakang mana sih suaranya ini? Oh lapar, belum makan. Makan sama. Ayo, nanti kalau yang semangat tak kasih reward. Oke? Lagi ayo Kak, lagi Kak. Salam akselerasi. Ayo, kurang semangat. Yang belakang sih, yang belakang. Salam akselerasi. Jawara Muda Umaha. Oke, kasih tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Oke Kak, kayaknya ini sudah waktunya nih. Sudah waktunya Kak. Iya. Apa kita harus lakukan ini Kak? Apa? Dengan terpaksa saya harus melakukan ini Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak ya? Nggak apa-apa. Ditahan ya? Iya. Oke, selanjutnya ini ada acara apa Kak? Ini ada materi Jawara Bernegara. Maaf, ada materi Jawara Bernegara nih. Jadi nanti pemateri datang disimak baik-baik ya. Jangan lupa sekali lagi Oke. Oke, selanjutnya kita ambil alih untuk Kak Nuri sebagai moderator. Sebagai moderator. Kita sambut ya Kak Nuri bersama-sama ya. Kak Nuri. Kak Nuri. Kak Nuri. Ada. Kak Nuri. Ayo Kak Nuri. Kak Nuri. Kak Nuri. Ayo Kak, ditunggu Mana nih Kak. Kak Nuri? Kak Nuri, Masya tepuk tangan dulu untuk Kak Nuri. Sudah ya, saya di sini sudah cukup sekian saja. Jangan terlalu lama, nanti kalian suka sama saya, oke? Semua akan diambil alih oleh Kak Nuri. See you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nurizki. Saya di sini akan menjadi moderator di sesi pertama materi kita, yakni Jawara Bernegara. Oke, teman-teman, saya mau baca CV dari pemateri kita yang pertama ini dengan nama Bapak Bukhari, Sarjana Psikologi, Master Psikologi dengan pangkat Mayor Laut Khusus 17597-P dengan jabatan Kapsudi Pasul Laut Subsidi Matla dengan alamat Balas Klumprik Wiyung, Surabaya. Ini kita kayaknya nggak perlu lama-lama ya, kita sambut saja ya Bapaknya ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah pada Bapak Bukhari. Oke teman-teman, Bapak Bukhari ini
Bapak Bukhari ini yang menangani pusat konseling di Umaha loh. Jadi kalau teman-teman nanti punya masalah atau apa mau bercerita, bisa ke Bapak Bukhari. Benar begitu Pak? Oke. Mana kabar Bapak Bukhari hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Siap. Mbak Nuri. Alhamdulillah. Siap. Ini baik Bapak, kalau misalnya kita mulai materi hari ini, bagaimana Bapak? Bapak sudah siap? Insya Allah siap, tapi tetap grogi ya. Sama saya juga grogi nih Pak. Anak SMA ini saya grogi. SMA, SMK ini membuat saya grogi, dekan gitu loh. Apalagi materi yang pertama kali perdana ya. Jadi untuk materi ini saya persilahkan Bapak. Ya nanti ditampilkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati para panitia PKKMB Umaha, yang saya hormati para dosen, dan ini sudah masuk mahasiswa dulu, calon kan, para cama dan cami, calon mahasiswa dan calon mahasiswi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Data pribadinya ditampilkan, Mas. Ya, langsung tampilkan data pribadi. Sudah? Data pribadi, Mas. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat nikmat sehingga bisa mengantar kita semua untuk hadir, untuk tiba, untuk datang, duduk di sini, kumpul bersama dalam keadaan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita semua, wabil khusus anak-anak saya, anak-anak kami, ya cama-cami Umaha ini, ya tentunya diharapkan bisa memberikan berkah kepada anak-anak semua. Dan nanti kalau sudah diterima, diresmikan jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, mahasiswa yang menjadi panutan, mahasiswa yang jadi percontohan, dan mahasiswa yang energik dan akselerasi. Ya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaunya yang membawa ajaran Islam, yang menekankan kita tentang Islam, tentang kebenaran yang hakiki. Dan kalau kita nanti mengikuti apa yang diajarkan, insya Allah kita bisa selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sambil menunggu ya, masih dalam proses, saya akan mengucap salam atau salam apa? Ya, apa Mbak? Apa kita ngomong apa? Ya, saya ngomong apa? Oh ya, Jawara Muda Umaha.
Nah, mana semangatnya? Biasanya yang baru-baru gini tuh semangatnya luar biasa. Coba pulpen ini gelen sih, nyatet apa? Yang mau dicatat itu apa? Nggak perlu nanti kamu itu ya sambil nggak terlalu nanti kasih. Ya, tapi dibutuhkan ya. Oh ya, oke. Tapi tetap ya. Jawara Muda Umaha. Mas, yang satunya. Yang data pribadi, Mas. Ya. Saya tanya, Mas, Jawara Muda, jawabannya tadi apa? Energik, akselerasi. Apa, Mas, artinya? Energik itu apa sih? Hah? Bertenaga, berkekuatan. Ada lagi? Masnya ini yang tadi malam dapat sajadah kemarin itu. Oh iya. Apa? Energi artinya apa? Berkekuatan, ya, berkeinginan, ya mempunyai semangat ya, mempunyai semangat, kemauan, ya, untuk ingin tahunya luar biasa, ingin bisa, ingin tahu, ingin maju, semangat, itu namanya energi. Kalau akselerasi apa? Artinya apa? Percepatan. Maknanya apa itu? Kalau saya bisa menyimpulkan energi itu semangat ya, semangat, kekuatan. Kalau percepatan itu harapannya dari pimpinan Umaha ini mengharapkan Anda itu cepat ngerti, cepat tanggap, ya, cepat sadar, cepat memahami, dan cepat bisa bersaing dengan mahasiswa di luar daripada Umaha. Saya kemarin waktu pembukaan awal tertarik sama presiden, apa ya namanya, presiden ya, ketua BEM kalau nggak salah loh ya, bahwa Umaha ini luar biasa. Saya bukan promosi ya. Pertama murah loh, ini loh, gelek si murah iwangel. Murah. Ya, kata orang Madura, bayar 1.000 aja minta selamat. Nah, dari mana? Tapi di sini loh murah, luar biasa. Para dosennya, para pendidiknya, para pengelolanya itu orang-orang yang hebat. Tinggal Anda nanti dalam menempuh pendidikan di sini, ya, kuliah di sini, proses belajar mengajarnya jalan. Anda tinggal ada mau atau enggak. Jawara Muda, namanya Jawara. Ini kembali lagi terkait dengan Jawara tadi. Jawara ini memiliki beberapa makna atau pengertian. Aku tak lihat dulu ya. Jawara itu berasal dari kata jaro. Jari wong Sunda itu jaro. Jaro atau kejaroan. Kejaroan itu artinya wilayah, daerah, tempat, lingkungan, kampung, dusun, dan lain-lain sebagainya. Nah, di kejaroan itu pimpinannya disebut Jawara. Kalau ditunjuk jadi pimpinan itu orang bodoh, orang pinter. Jelas orang pinter, jelas orang linue, jelas orang yang mempunyai, ya, di samping kepribadiannya bagus, juga punya kelebihan-kelebihan dalam segala, sehingga bisa ditunjuk menjadi, yaitu tadi jaru atau pimpinan di wilayah itu, disebut Jawara. Itu sing pertama. Pengertian yang kedua, Jawara itu memiliki makna arti juara. Apa juara kok penduk? Pemenang terbaik, ya, tak terkalahkan, tak tertandingi. Loh, ini kembali lagi ya, Jawara Muda, buktikan di Umaha ini. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu Jawara itu memiliki mana orang yang sakti.
orang yang dungdeng ereng-ereng, ya, orang yang mempunyai ilmu bela diri yang luar biasa, orang yang sakti mandakruna. Jadi namanya jawara itu pasti ditakuti, disegani, baik lawan maupun kawan. Sehingga para jawara-jawara di daerah asalnya, dari mana, Nduk? Jawara itu kondisi, bahasa Jawara itu kondi. Nah ya, dari mana? Jawara itu kondi. Dari mana? Sini kan wong Jawa kabeh to. Ada luar Jawa? Enggak ada kan? Apa? Jawa itu bahasanya dari mana sih? Dari Indonesia, Pak. Iya ngerti Indonesia. Tapi itu dari mana? Dari mana? Iya Sundaiku ndi, Sundaiku akan le, Bang, Mas, Kak. Kau ini tak kayak suara ini ya. Lah itu apa perlu perkenalan dulu, gak usah kadu kebablasan, tapi gak apa-apa ya, nanti biar dipamang dulu aja. Dipamang dulu aja, Mas. Sehingga sebagai jawara itu sama dimanfaatkan oleh para tuan-tuan tanah. Tuan tanah suka enggak? Pasti kaya, menggunakan tenaga jawara untuk menyelesaikan setiap permasalahan, yaitu untuk nakut-nakuti. Jenenge apa? Centeng, pengawal. Saiki jenenge apa sing nek ana ke rumah develop apa? Bodyguard. Nah, itu. Dan yang terakhir namanya jawara itu seseorang yang memiliki pengaruh di wilayah itu. Jadi jawara itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, pinter, pemenang, juara, selalu nomor 1. Nah itu harapan dari pimpinan kita, dari Bapak Rektor dan semua stafnya, Jawara Muda Umaha. Diharapkan sampai nanti ya, disinilah tempat Anda untuk menguji kemampuan Anda, potensi Anda. Di sini, nek emas kepengen elu leleri, nek endok kepengen elu dadare, tunjukkan di sini. Jangan omong-omong, jangan ngomong tok. Saya lebih pinter Pak, buktikan. Karena tenaga pendidik, para dosen di sini ada luar biasa. Tinggal Anda mau enggak? Karena menjadi jawara muda, menjadi jawara orang hebat ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang serta-merta, bukan sesuatu yang bem salah bem jadi, bukan sesuatu yang instan, tapi semuanya butuh proses. Ini Anda tak cekoi, alian semuanya, ini tak ingatkan, ya. Ya. Jadi seorang lagi ya, jadi seorang jawara itu harus hebat, butuh proses, butuh semangat, butuh energi. Ya. Kalau kita bahasakan butuh sebuah perjuangan. Gak ono liha-liha itu. Dan perjuangan yang jelas, apa yang disandingkan dengan perjuangan biasanya? Adalah bengur. Nah ini rada abot. Tidak semua orang mau berkorban. Ya. Maunya itu dapat terus, gak mau berkorban. Padahal di dalam perjuangan menyampaikan sesuatu harus butuh berkorban. Sampai kalau tahu, coba Mas, ini untungnya sing Arab. Orang Jawa Timur enggak sampean? Oh bukan, ini kayak orang Flores, Ambon. Oh, logonya Ambon itu apa Mas? Logonya Ambon ada, logonya, logo daerah. Iya, di Jawa Timur enggak? Surabaya toh, Sidoarjo toh, Jawa Timur. Nah, logonya Jawa Timur apa Mas? Loh, ini bagian daripada ilmu bela negara. Orang yang tidak bisa memaknai bela negara, ciri-cirinya apa?
Orangnya ndak mau tahu, orangnya sok tahu, orangnya pura-pura ndak tahu, ya, tahu-tahu ndak tahu. Masa wong Surabaya gak ngerti? Coba Mas Iki, Mas Bagas, manis ganteng, pasti bapaknya ganteng ini. Ya Mas, Mas Surabaya itu kan ada logo Surabaya, ada tulisan apa di bawah itu? Yang di pitahnya itu loh. Sampe ini kayak gak ngerti. Nawaman itu. Wes daripada nanti menyingkat waktu. Ada tulisan Jer Basuki Mawa Beo. Apa artinya? Artinya yo iku Pak, artinya Jer Basuki yo jejer karo Basuki iku. Gimana Pak? Artinya apa Pak? Saya takut saya itu di sini itu berarti semuanya nggak belasan ya, umur 19. Berarti ada yang lebih dari 19. Mohon maaf tak samakan. Resiko sampean gabung sama anak-anak muda. Tak sagramkan ini. Nggak ada pembedaan. Kamu itu muda, meskipun ada yang tua tak muda. Berarti sampean jiwanya muda. Artinya apa Mas? Mbak, Jer Basuki mau beo. Ini bela negara harus masuk nanti. Gak boleh cuek, gak boleh apatis. Jer Basuki itu terkait dengan tadi itu. Ya, proses tadi ini. Jer Basuki itu kalau menginginkan sesuatu, membangun sesuatu untuk mencapai keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, itu dibutuhkan biaya. Tapi biaya itu jangan dimaknai dengan duit, uang, materi. Itu salah. Ya itu tadi sampean harus bisa mengorbankan waktu, mengorbankan kesenangan, mengorbankan kesukaan, mengorbankan ego. Berarti enggak? Mengorbankan kesukaan abot enggak? Berat, tapi harus kamu lakukan. Kalau kamu yang jadi jawara, ya harus bisa mengorbankan waktu, ya mengorbankan kesukaan, mengorbankan gengsi. Ya biasanya anak-anak muda, kalau saya dulu enggak sih, karena saya termasuk orang yang berhasil loh ya, mohon maaf menurut saya loh ya. Tapi katanya menurut teman-teman itu saya harus termasuk orang berhasil. Dari anaknya yang keluarga yang broken, keluarga yang bermasalah, bisa kerja dan bisa merintis karir dengan begitu gemilang. Kembali lagi terkait dengan jadi semuanya tuh bisa nggak ada sia-sia, termasuk gengsi. Tolong kalau gengsi dibuang jauh-jauh ya. Gengsi itu bagian daripada kesombongan. Nanti mohon maaf loh, biasanya kalau dalam proses kuliah itu nanti ada tantangan loh ya. Kalau kamu terikat dengan gengsi, sepeda motor elek nggak mau berangkat. Pokoknya saya belikan NMAX, saya nggak mau bawa Star. Ini kan gengsi kayak gini. Pokoknya baju saya harus bagus-bagus, kalau nggak bagus saya nggak mau kuliah. Ini gengsi. Saya harus bisa membawa, setiap sekolah harus uang sakunya 100.000. Nah, ini juga gengsi. Kalau ini kamu pertahankan, kamu nanti akan ada masalah. Paham ya? Saya harapkan nanti dalam menempuh pendidikan di sini, menempuh perguruan di sini, kalau nanti kamu harus bisa jadi jawara, harus kamu dengan itu. Jadi tadi Jer Basuki Mawa. Terus bahasa Jepang juga, orang Jepang kan ngomong tidak ada kebahagiaan yang dicapai dengan bertaburkan bunga. Indonesia apa? Tidak ada mawar yang tidak berduri. Jadi semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Bisa untuk dilakukan di sini, bisa untuk Anda lakukan, bisa untuk Anda terapkan, bisa ya. Jawara Muda Umaha. Nah, oke. Baru 2 menit ya, 5 menit ya.
Nih, kalau dia perlihatkan nama saya jelas, ya nama saya mungkin terpendek ya sedunia. Pangkat, nah ini tak kenalkan karena saya masih aktif ya, tapi sebentar lagi pensiun. Masa orang sudah tua gini kok masih, masa Pak Bukhari ya, saya masih aktif ya, sebentar lagi saya minggir ya. Nah satker saya, dinas saya itu di Dinas Psikologi Angkatan Laut. Jadi kalau dengan psikologi penerimaan tenaga angkatan laut, salah satu dinas psikologi yaitu timnya itu dari kantor saya, termasuk saya ini sebagai ketua tim dari 2008 sampai dengan sekarang. Jadi kalau dengan rekrutmen kamu nanti kan tujuanmu kuliah itu apa? Tak tanya, ayo tak tanya tujuan kuliah Anda itu apa Mas? Kasihan nek ngarep iki pura-pura sinau iki. Tujuanmu sekolah itu apa? Kuliah itu apa? Enggak tahu. Saya butuh senyuman tapi butuh jawaban. Apa? Tujuanmu kuliah apa? Tak sengeni sih, biar kamu sadar gitu loh, menyadari. Cari teman Pak. Wedok bola nang. Akhirnya kan gitu, kekejar gitu. Cewek atau cowok? Ya cowok lah Pak, masa saya nyari cewek. Oh. Ya gitu enggak. Cari apa? Cari apa? Cari ilmu. Biar apa? Biar pinter. Mau jadi apa? Dokter. Itu anak kecil loh ya. Berarti target menempuh pendidikan, cari ilmu, menempuh sekolah. Targetnya bukan hanya pinter, tapi endingnya, muaranya, tujuannya akhir yaitu cari pekerjaan. Makanya jangan terus saenake dhewe kuliah jarang masuk, jalur nilai HP itu kongkong. Ya, enggak mau belajar main HP terus. Ini yang ini, itu kan bela negara loh ya. Nah, nih kembali lagi. Status K2+1 maksudnya apa? Ayo. Biar kamu tak bingung. Memang kalau dari tamat-tamit tak buat bingung dulu. Setelah bingung dikasihkan ini loh Mas. Nah, memang harus bingung ya. Panitia benar harus buat bingung. Setelah bingung disadarkan. Setelah sadar gampang untuk nyekoi. Orang kalau bingung terus sadar dicekoi model apapun pasti masuk. Nah, jadi saya punya anak 2, istri saya ya bukan anak ya. Ya, yang satunya anak angkat. Nah, ya yang satunya sudah kerja, yang satu lagi mau selesai ya, mau selesai dan yang terakhir itu anak angkat. Nah, lanjut Mas. Rumahku balan kelumprik ya, ono sing balan kelumprik iki Sumberan. Pas tepat kalau Anda main di daerah Karangpilang, tepatnya di spot center Marinir Karangpilang, rumah saya itu loh, selamat jalan Marinir 25 meter dari rumah saya, warnanya hijau. Nah ini ya, itu yang sana itu foto saya. Ini istri saya yang pertama yang di sebelah sini nih, ya, atau mantan pacar lah. Ya pertama dan yang terakhir, kau nih guyu doy. Terus sebelahnya itu cowok, nah, anak saya ganteng toh. Lah aku dulu ganteng, nggak muda, jangan ujuk-ujuk jelek ini enggak. Dulu saya itu ganteng, ganteng. Orang ketemu ke saya pertama kali pasti kepencut. Mau siapa saja dulu. Sekarang tinggal kayak gombal gini ya apa ya. Nah terus itu yang cantik itu, cantik enggak itu? Nah kamu udah punya pacar belum? Lah silakan itu anak angkat saya itu. Ya, yang itu anak angkat saya ini ya. Nah terus yang sana sendiri itu anak saya yang pertama. Ya, itu anak saya yang pertama. Saya mensupport Anda. Saya bukan sombong enggak. Karena saya berangkat bermula dari anaknya orang yang enggak punya. Saya berangkat dari orang yang menderita. Menderita itu kan bukan objek loh ya. Bukan situasi loh.
Orang menderita itu dirinya sendiri. Jadi objeknya itu sebenarnya nggak pengaruh, cuma kita salah dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam diri kita. Itu senang dan susah tergantung kita. Dulu keluarga saya, mohon maaf saya bukan cerita, broken, kacau, wal balau. Untung saya bisa makan, tapi saya bisa menjadikan anak-anak saya seperti itu. Itu sesuatu yang biasa. Apalagi sampean-sampean, keluarganya nggak ada masalah, secara ekonomi tercukupi, segala kemudahan. Kalau Anda nanti kuliahnya gagal, itu adalah eman, kasihan. Ya, sampean-sampean lah, yang muda loh ya, bapak muda enggak Pak? Ya sampean niku, enggak Pak ya? Tak sarankan enggak apa-apa ya. Nek sampean-sampean ini kan harapan orang tua. Ingat loh ya, anak itu sebagai harapan tumpuan orang tua, harta karun orang tua, segala-galanya bagi orang tua Anda. Kalau Anda gagal, betapa sedihnya orang tua. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya. Terus mungkin mobilnya banyak, tapi lihat kalau anaknya gagal, harapannya pupus. Makanya sayang, tolong kuliah yang bener, kuliah yang betul-betul kuliah, ya. Nggak usah cari lirak-lirik sana, nih ya. Nah, udah perkenalan itu ada yang ditanyakan? Perkenalan. Nah, kalau nggak ada, tetap ya materinya Jawara Muda dalam Bela Negara. Lanjut. Nah, nih. Jadi Jawara Muda dalam kaitannya pembinaan kesadaran bela negara. Nah, Anda ini kan muda-muda ya. Ingat, Anda itu generasi muda, penerus harapan bangsa. Kalau Anda baik, Anda sukses, berarti negeri ini aman, ya, aman, sejahtera. Dan sebaliknya kalau Anda gagal, berarti negeri ini akan hancur. Bung Karno aja ngomong kok, apabila saya dikasih 1000 orang tua maksudnya ya, seperti saya ini, akan aku cabut Semeru loh. Ini Bung Karno loh ya. Dan sebaliknya ya, kalau saya dikasih 10 pemuda, maka aku goncangkan dunia. Begitu hebatnya kalian, tolong mohon sekolah sih bener ya, kuliah yang bener ya, jangan sampai ada yang gagal, jangan sampai ada yang nggak lanjut eman gitu loh. Nek kalau saya enggak eman, nek kalau saya enggak, tapi kasihan Anda. Kalau Anda sudah niat kuliah yang disimbokan sebagai Jawara Muda, tolong kuliah yang bener-bener kuliah. Nah nih, ya, Dirma Jari Bela Negara ya. Nah ini. Lanjut. Nah nih, apakah bela negara itu? Nah, ada yang tahu? Sakjane iki ono mic 1 ditaruh di sini, berarti ada interaktif. Nanti saya ngomong tok kamu ngantuk. Nah, tapi untung nggak ada yang ngantuk ini, ya. Jawara Muda wah. Ya wes. Ya. Coba nek ngarep tok gak enak. Mas, apa bela negara gua apa, Mas? Jo dibela negara dibela, Pak. Nah, bener ya, 100 ya. Lah, begini ya. Bela negara itu intinya itu gini ya. Intinya itu perilaku, sikap seorang warga negara karena dengan kecintaannya
dengan negara Indonesia didasari dengan ya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, biar terjadi kelangsungan berbangsa dan berkara secara utuh. Coba kalau Anda nggak cinta negeri ini, nggak sayang negeri ini, mau jadi apa? Ini yang perlu Anda tanamkan, camkan pada diri Anda. Jadi mulai kecintaan Anda negeri ini, ya jangan sampai terpengaruh oleh kecintaan Anda yang di luar. Mulai dari tidur, yang Anda sampai lakukan sampai tidur lagi, coba Anda bisa apa yang sudah berikan kepada negeri ini. Apa yang sudah sampai sumbangkan kepada negeri ini, ya. Jadi tadi ya, terus mengapa sih? Opo negara dibela? Nah, iki pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Kenapa negeri ini bisa dibela? Mas, sampean Mas. Kenapa negara harus dibela? Kenapa negara itu harus dibela? Kewajiban, Pak. Karena saya pikir-pikir, kalau saya ambil contoh sedikit Pak, kalau saya serang rumah Bapak, pasti Bapak juga maju serang saya. Gitu Pak, ini contoh Pak, contoh. Terima kasih. Terima kasih. Terus, contoh gitu toh. Jadi, nah merintah gitu tadi nyuruh ya, oke ya. Jadi kenapa sih negeri ini kok berbeda? Perlu diingat. Negeri ini berdiri, negeri ini merdeka bukan pemberian, tapi sebuah perjuangan. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu hadiah, maka Malaysia itu negara persemakmuran, hadiah dari Inggris. Tapi kalau Indonesia adalah negara perjuangan merdekanya itu, oleh leluhur kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita, bapak moyang kita, ibu moyang kita. Itu berjuang tidak hanya tenaga, tapi tidak hanya tumpahan darah, tapi nyawa. Berapa puluh ribu, jutaan ribu untuk jadi merdeka ini, nyawa yang dikorbankan. Nah, kita ini tinggal menikmati. Ya memang suatu keharusan kita bela negeri ini. Kita makan di sini, lahir di sini, minum di sini, nonton bioskop, nonton TV di sini, di Indonesia. Nek kamu tidak bela negara ini, cek nemene. Jadi negeri yang sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih luar biasa, kebalikan sampean iku opo. Nah itu, jadi negeri ini kita bela. Ojo ditanyakan terus negara nggak berikan apa-apa ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, kepada kita, tapi bertanyalah apa yang sudah kita bisa berikan kepada negeri ini. Kau gue sengaja Allah. Apa yang kamu sumbangsikan? Banyak hal. Tidak harus berperang. Tidak harus menjadi TNI. Tidak harus menjadi Polri. Anda sebagai mahasiswa yang baik, mahasiswa yang patuh, mahasiswa yang banyak prestasi, mahasiswa yang punya sopan santun, punya adab, punya tata krama. Itu adalah bagian bentuk daripada aktualisasi daripada bela negara. Perlu uang? Tidak perlu. Sampai ketemu guru dosen, Pak, assalamualaikum. Ini wujud bela negara. Gampang toh, mudah toh, dan itu adalah berkah. Kamu kalau baik sama orang, ya itu berkahnya. Apa yang kamu berikan, itulah yang kita dapatkan. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Makanya berikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Guru, dosen sama. Seorang yang perlu kamu agungkan. Nomor satu sih orang tua.
setelah itu guru, dosen. Yang kamu hormati, kamu patuhi, kamu agungkan itu pertama adalah orang tua. Wabil khusus adalah ibu. Kalau ibunya sudah tidak ada, doakan. Kalau masih ada, berbaktilah. Karena keberhasilan Anda terletak di bawah kaki ibu. Kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan Anda ada di kaki ibu Anda. Al-jannatu takhta aqdamil ummahati. Surga, keberhasilan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan letaknya di kaki ibu. Makanya saya mengharapkan jangan sampai satu orang pun mahasiswa sini ngomong nggak boleh, ngecewakan nggak boleh. Makanya nanti kalau kuliah yang serius, benar-benar kuliah, orang tua lo nggak nginginan banyak, gak mulu-mulu, nggak pengen uang kamu ndak, sukses berhasil sudah bahagia, senang. Jelas? Paham ya? Oke, paham. Maka dari itu, jadi kita sudah banyak hal yang kita dapat dari negeri ini. Ya, perlu kita untuk bela negara ini. Lanjut Mas. Nah, terus. Nah, tadi udah tak jelaskan ya, bela negara itu pengertiannya itu. Nah, sekarang jenis-jenis bela negara. Wah, macam-macam bela negara. Lanjut Mas, tambah lagi yang bawahnya Mas. Anda secara fisik yang pertama, terus yang kedua secara non fisik. Kalau secara fisik itu ada serangan, agresi dari luar yang mengancam kedaulatan dan bangsa negara ini. Kita terpanggil, kita berkewajiban. Tapi negara kita kan sudah punya TNI, ada Polri. Tapi seandainya dan kayak nggak mungkin. Nanti kalau diserang dari negara luar, TNI nggak mampu, Polri nggak mampu. Hari Surabaya gurung, hari Surabaya kok susu ae. Ada di bawahnya itu apa? Komcat. Mungkin ada di sini yang komcat. Pak, sampean komcat ya Pak? Mana tadi? Pak, sampean komcat bukan Pak? Tadi mana yang bab? Iki si enom masuk. Komcat nggak sanggup, kalah apa? Menwa nggak sanggup, yo samen ini, kita ini semua. Itu. Tapi ndak, insya Allah TNI kita sudah kuat. Kalau ada serangan dari luar, dari mana saja, insya Allah akan teratasi. Nah, jadi kalau ada serangan, ada agresi dari luar yang mengancam keutuhan wilayah negeri bangsa Indonesia, kita sebagai anak bangsa berkewajiban untuk membela. Itu yang pertama. Yang kedua, non fisik. Nah, ini kan non fisik itu seupaya ikut serta memajukan bangsa negara melalui pendidikan. Ini orang arek pinter ngajaro tonggo-tonggo. Ya, yang nggak bisa itu diajari. Kalau ada modal mendirikan sekolah-sekolah, kalau ndak minimal. Nek kuliah nanti kuliah sing bener. Itu aja nggak usah, karena itu menyangkut diri Anda, masa depan Anda. Ya, orang tua Anda, kampus ini hanya menyediakan fasilitasi, tapi berhasil tidaknya itu tergantung sampean. Moral, tunjukkan moral yang baik, ya. Ojo suka meso, ya. Jangan mencontek nih ujian, ujian nyontek, enggak. Dulu waktu zaman saya dulu ada, tapi sekarang nggak ada, ya. Kopi pasta kayak saya ini, kopas.
Tapi jangan harap, jangan ya, rugi Anda. Ya, sak goblok-gobloknya udahlah, percaya dengan dirinya sendiri, insya Allah ya. Karena itu melakukan perilaku nyontek, nyontoh, ngerpek, itu adalah menunjukkan moral yang bobrok. Ini nanti generasi nanti tidak ada yang tahu, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, dicekeli duit, iso di korupsi, gak bahaya tak? Nah, bahaya pol. Ya, jadi pejabat ini moralnya yang rusak. Minum boleh tapi air teh, ya, degan. Wong akeh minuman enak lho, sing diminum gak jelas. Aku lah heran arek iku. Ya, cokre. Iku apa kayak gitu ngerusak kalau gitu. Lah wong gendeng kok dimulai dari sekarang itu loh. Tolong ya hindari semuanya tolong. Ya, itu bagian moral bangsa yang bobrok. Itu yang menghancurkan Anda, masa depan Anda. Wong tuamu pasti kecewa, nangis. Nah, oke. Sosial itu hubungan, ya. Dengan orang tua dijaga, dengan teman dijaga, di kamu dijaga. Nanti kalau di dosen sini, ini tolong ya, jangan merasa sok super gitu loh. Kalau nanti di sini tolong etika tata krama itu dijogo ya. Dengan siapa saja di sini, dari yang sampai tukang sapu, cleaning service, sampai rektor. Tolong hormati, hargai. Jangan, wong tukang sapu aja kok, kenapa? Kenapa tukang sapu? Apa enggak mulia? Tolong tetap kalau menanya yang sopan, Pak, toiletnya sebelah mana? Jangan sampai melaku, Pak, nduk ro toilet Pak. Ro toilet. Ya ro aku. Apa kon? Nah. Jadi tolong bersikap yang sopan terhadap siapa saja selama menempuh perkuliahan di sini. Ini termasuk hubungan sosial. Ya, Anda nanti yang D3 6 semester berarti kan 3 tahun. Yang S1 D4 itu selama 8 semester, jadi berarti 4 tahun. Lama di sini. Tolong slogan, jargon, ya. Ini jangan hanya sebatas ucapan, sebatas di bibir, sebatas stempel, tapi wujudkan. Jawara muda itu wujudkan dengan yang tadi, berperilakulah yang baik. Ya, baru 10 menit saya ngomong. Ya. Nah, terus maupun peningkatan kesejahteraan. Nah, dan nanti diharapkan sekolah-sekolah nanti setelah kuliah Anda bisa mendapatkan ilmu yang bagus, skill yang bagus, ya. Nanti akhirnya sampai bisa menciptakan tenaga kerja kalau bisa seperti itu. Ya, cangkup ya. Lanjut. Nah, ini saya nggak mau nanti ada yang ekstrim kanan, mau ekstrim kiri, namanya ekstrim nggak boleh. Ya, sini. Lah nilai-nilai yang saya tampilkan nanti ada 5. Ya, nilai-nilai dalam bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ingat ya, jangan sampai tersesat dengan aliran-aliran tertentu. Mahasiswa itu sasaran bidikan daripada mereka-mereka yang merongrong,
kewibawaan bangsa. Ya, nggak ingin negara kita itu utuh, nggak ingin negara kita kokoh. Ini dimasuki dengan aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman agama yang ekstrim. Antara agama dan nasionalis atau cinta tanah air itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita istilahkan dengan uang, kedua sisi mempunyai makna, memiliki arti. Hilang sisi nggak ada gunanya. Kalau saya bisa bilang, agama itu adalah utama, tapi cinta tanah air, bangsa negara adalah segala-galanya. Tidak bisa dipisahkan. Makanya nanti jangan sampai ada muncul sesuatu yang ekstrim ya dalam ya insya Allah nggak ada di sini sih ya ada aliran tertentu yang ingin mempengaruhi para mahasiswa. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya itu tadi sudah bahas, kita harus bisa memberikan sesuatu kepada negeri ini, kepada bangsa ini. Ya, namanya berbangsa itu dharmakan, baktikan segala potensi, kemampuan dan segalanya untuk negeri ini. Nah, terus yang ketiga, Pancasila. Nih, Pancasila itu harga mati. Ini sudah final, jangan diutek-utek. Jangan sampai ada prinsip, ada keyakinan, ada anggapan, ada aliran. Wah, kayaknya Indonesia ini perlu ada perubahan. Kayaknya nggak cocok Pancasila. Ada nggak gitu? Ada loh, ada. Dan sampai sekarang didengung-dengungan. Cocoknya Indonesia adalah khilafah. Cobalah jangan sampai orang-orang mahasiswa ini ada keyakinan apapun untuk khilafah tetap tidak cocok untuk di negeri ini. Yang paling bagus adalah Pancasila karena toleransinya luar biasa. Apa yang dicengkeram di burung Garuda itu apa? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Mas? Berbeda-beda tetap suatu tujuan. Ingat, Indonesia itu terdiri beribu-ribu pulau dan berpuluh-puluh provinsi. Piro jumlah provinsi di Indonesia itu? Piro? Piro? 38. Berapa kabupaten? Berapa kabupaten? Yuk banyak, dihitung. Berapa kabupaten? Guyu, ayo. Lah kon sekolah SMA wae mana? Pak, kono gawean apa ngitung kabupaten Indonesia itu? Tapi itu pengetahuan bentuk bela negara Anda. Harus tahu lah yang ini deh. 405 itu kabupaten otonom tambah satu. Satu yang apa? Oh, IKN kamu itu. Satu yang mandiri. Ya itu di mana? Di mana? Ayo. Ayo. Oh enggak lah, kali duit aku. Apa? Yang mandiri satu yaitu Kepulauan Seribu. Jadi totalnya negara kita itu beribu-ribu pulau, terdapat 38 provinsi, 415 kabupaten otonom dan 1 kabupaten mandiri yaitu Kepulauan Seribu. Gak penting Pak, ya itu mulai ada tanda-tanda cinta tanah air, bela negara kamu mulai berkurang. Jelas ya? Oke. Jadi jangan sampai ada keinginan. Nah, kembali lagi ya. Jadi nasionalis agamis itu tetap berdebat.
Nasionalis tanpa agama akan ekstrim. Agama tanpa nasionalis akan ekstrim. Ya, tapi nasionalis tanpa agama akan kering. Dunia tok sing dipikiri gitu loh. Lanjut Mas. Sampai jam piro Mas? Mas, sampai jam? Ya wis, cepet-cepet nih karena nanti ada saya mau promosi ya. Yang tadi disampaikan Mbak pengantar tadi terkait dengan kemarin Bapak Rektor kan menyampaikan ada lembaga psikolog kita tunjukkan nanti ya. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara yang keempat itu ya. Nah, itu tadi berkorban rotok apa, tapi harus tuntutan wajib berkorban ini. Dan yang ketiga memiliki kemampuan bela negara, yaitu kemampuan bela negara ini sendiri orangnya disiplin, ulet, tekun, motivasi, termasuk energik tadi itu ya, akselerasi termasuk itu. Nah lanjut. Nih, ini penting ya, tolong ya. Jadi ini khusus ya, yang oleh-olehnya. Apa saja peran mahasiswa dalam berbangsa dan bernegara? Ini ada 5 menurut Leila Mona. Ya, lanjut Mas. Ada 5. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Jadi kekuatan ya. Stok kekuatan generasi penerus. Nih, generasi penerusnya baik, pintar-pintar, ya, tangguh-tangguh, insya Allah negara kokoh. Dan sebaliknya, lemes, males, alamat hancur. Jadi Anda adalah sebagai iron stock. Nah, mahasiswa begitu. Yang kedua, agent of change. Nah, artinya mahasiswa memajukan kehidupan bangsa dan negara menjadi lebih sejahtera. Wis gede lo ya, ojo ngene tok ya. Belajar begini. Ya, usia Anda jangan gini, tahu gini. Kon kok kaget melongong ngono apa? Ngene kok apa? Jaluk. Ya, meminta itu ada batas, makane batas itu kamu tutup nanti dengan kuliah yang benar. Nih kuliah yang benar kan pasti nanti pinter, kalau pinter pasti dapat kerjaan. Nah ini kerjaan nanti kamu akan bisa seperti ini, memberikan kesejahteraan. Minimal kesejahteraan dirinya sendiri, gak jaluk, gak minta orang tua, ya lebih meningkat ke keluarganya, adik-adiknya minimal, dek ini dek ada uang dek, kakak tadi dapat pekerjaan, dapat hasil nih dek, no, gak orang tua dulu, kalau dapat besar orang tua dikasih, gak apa-apa, gak nolak orang tua kok, ya. Mahasiswa sebagai guardian of value ya, value. Artinya mahasiswa dianjurkan untuk bisa berpikir ilmiah. Ilmiah itu mikir benar-benar berdasarkan data, penelitian, fakta. Ojo main okol. Kata dulu, kata si Ana. Tapi buktikan kamu itu orang-orang terpelajar, ya. Mahasiswa. Oh pokok mahasiswa. Jenenge maha. Yang dapat julukan mahanya sang pencipta, tapi kamu dapat mahasiswa. Sesuai yang luar biasa toh? Nah. Jadi nanti di dalam perkuliahan nanti banyak-banyaklah kamu mengadakan penelitian. Sesuatu itu tetap harus dibicarakan dibuktikan secara ilmiah. Itulah salah satu fungsi perguruan tinggi itu. Nah, terus selanjutnya yang nomor 4 sebagai moral. Nah, ya. Artinya apa? Sebagai mahasiswa Anda itu dibagikan acuan, tolak ukur, suri tauladan. Makanya mulai saat ini, detik ini Anda harus bisa berubah cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, cara berucap,
Semuanya harus dirubah. Karena Anda membawa stempel berat mahasiswa. Dan di dalam peran ini Anda sebagai dengan moral force. Kok nih, iki mahasiswa gak mahasiswa kok padha wae. Sing rugi sapa? Ya dirimu sendiri. Yang rugi meneh sapa? Umaha. Kok gak kerja umaha. Bisa ya, tolong sadar mulai sekarang. Dan yang terakhir sebagai social control. Nah, ini biasa ini. Nih ya. Pokoknya jenenge mahasiswa iku wis iku digayan ya. Orang-orang itu cari masa ya mahasiswa ini. Pak Harto lengser. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Kejadian 98 itu mahasiswa. Begitu luar biasanya mahasiswa, kekuatannya itu. Makanya sekarang itu ada apa-apa akan ditunggangi oleh orang yang politik yang brengsek itu, memanfaatkan Anda. Tapi tolong Anda harus berpikir jernih, berpikiran yang betul-betul menghitung rugi dan untung. Sebelum bertindak, melangkah, berpikirlah 1000 kali. Jangan Anda sampai terpelanting jatuh gara-gara Anda salah dalam melangkah. Kalau SMA kemarin boleh Anda terpleset jatuh jungkir balik apa-apa, tapi jangan sampai sudah ada label mahasiswa masih seperti itu. Jenenge nggak ono perubahan. Mahasiswa itu taruhan. Jelas? Paham? Nah, ini alhamdulillah gak ada sing ngantuk iki. Iya Pak, sampai ngomong bengkok ngono ngantuk iso gak ngantuk aku. Sajan aku yang ngantuk tak tahan iki karena bengkok sampean niku. Lah mahasiswa ini gak di ngomongnya halus lembut gak kena ini tak sentak gak apa-apa ya. Lanjut. Nah ini manfaatnya ya, kalau jelas kalau Anda nanti bisa mengamalkan mengaplikasikan, mengejawantahkan atau apa ya mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata ini, nah kan ini membangun sikap disiplin sampai nanti jadi orang yang disiplin. Nah gurune dosen nanti enak kalau sampai disiplin, kuliah tepat waktu, nggak pernah bolos, bayar juga ajek ya. Biasanya nggak bayar piro sampean Mbak? Per bulan gini piro? Per bulan, per semester 550, nanti ditambahi, tak tambah 100 Pak, nggak apa-apa, boleh, tapi dikurangi dilengeni nggak oleh. Tapi sampean kalau bayar lebih, ini untuk Jumat berkah Pak, oh itu akan lebih bagus ya, karena Jumat berkah itu pengaruh ya, biar kamu lancar ya. Disiplin, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Seorang kalau memiliki jiwa bela negara yang bagus, kebersamaannya, pertemanannya, solidaritasnya, ya, rasa pedulinya, ya, rasa peduli, rasa simpati, rasa empatinya akan ada. Membangun mental fisik menjadi semakin baik, ya. Misi Bapak. Hah? Mengingatkan waktu kurang 5 menit. Astagfirullahaladzim. Ya wes, tak jelas no, lanjut Mas. Dibuka lanjut iki ya apa kok? Kan jam 5.30. Karena nanti adanya juga. Kenan ngomong enggak, saya tak kenal no Didi, aku minta 10 menit lah, tak lawar nih ya. Mas, langsung ke konseling Mas. Konseling atau wis gak usah kalau udah terakhir enggak, udah main yes. Habis itu tak buka pertanyaan, nek iso tak jawab enggak PR kan gampang toh. Nah perhatikan, lanjut, ditekan lagi Mas, ditekan lagi. Nah bergabung yuk dengan resimen. Nah nih ya, kenapa sih saya nawarkan ini, saya itu nggak tahu kenapa anak-anak gak mau bergabung di sini. Kenapa? Inilah sesuatu yang luar biasa untuk Anda. Ini akan membawa nilai poin Anda nanti dalam bekerja. Akan memperguna poin. Setelah Anda pinter, skillnya bagus, label
alumni Menwa akan memperlancar Anda. Coba dilanjut mas, dilanjut. No, cobalah. Nek kon niku wedok ayu, paken Menwa tambah ayu. Nek kon niku lanang gandeng, paken Menwa tambah gandeng. Rodok manis tambah manis, gak elek jadi ganteng. Coba nanti tolong ya bergabunglah ini Eman Maming Kesempatan, karena disitulah Anda akan dibentuk terkait dengan karakter. Wes, itu saja ya. Sebagai pengantar, ada pertanyaan? No, iso lebih. Ya aja kakek loro ae. Ya Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah sangat terbaik hari ini, sangat semangat, dan terima kasih kepada Mbak siapa? Nuri. Mbak Bukhori. Oke, pertanyaan saya di sini, apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran para pelajar di Indonesia? Kesadaran ini terhadap pentingnya bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan. Diulang lagi. Pelan-pelan. Apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran para pelajar di Indonesia sekarang ini terhadap pentingnya bela negara dalam konteks keamanan dan keadaan. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa sih yang menyebabkan ya? Nanti intinya merosotnya generasi kita itu kok nggak kurang peduli terkait dengan keamanan dan Mas, keamanan bangsa negara. Ini dikaitkan ya, pengaruhnya yaitu banyak faktor ya. Yang pertama mungkin sekarang ini kan lingkungan itu nggak mengajarkan. Secara etika aja dulu kalau ada orang anak-anak, ada orang di depannya ya, ada orang tua, dia naik sepeda itu sepeda dituntun. Dulu, tapi sekarang di ruang ada ini tetap gini, sekarang nggak ada. Yang pertama itu, terus yang kedua itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan di mana sekarang ini banyak lingkungan yang kurang memberikan kepada generasi muda untuk menjelaskan bahwa pentingnya untuk membela, untuk menyintai terkait dengan keamanan bangsa ini kadang-kadang kurang diberikan oleh lingkungan. Ya, tapi melalui ini penting, makanya di dalam setiap kegiatan ada bela negara. Itu. Selanjutnya ya, karena anaknya itu sendiri yang kurang peduli, apatis, cuek dan gak mau tahu. Jadi kurang greget, kurang melihat situasi bahwa menyintai negara, membela negara, mempertahankan kedaulatan negara itu adalah sesuatu yang penting. Ya, jadi yang pertama lingkungan, yang kedua anaknya sendiri yang kepahami, dan yang ketiga tadi apa? Apa tadi? Nah, itu ya Mas ya, terjawab ya. Nanti aja ini Gus buru-buru ya. Nanti ngobrol kurang puas, nanti tak jawab lagi. Terakhir Mas, enak ini. Kok juga kakek. Rene mas. Ini. Mbak molor ya Mbak. Aja angel-angel lho takoke yo. Waktu ini pendek. Angel gak iki? Ini lu gini Mas. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Alfi Rohmansyah dari Prodi Kewirausahaan S1. Saya izin bertanya Pak. Dari yang disampaikan Bapak tadi bahwa tradisi mencon itu akan membuat suatu bangsa bobrok. Nah, kenapa di negara yang besar ini yang menjadi patokan untuk syarat untuk kerja itu nilai, bukan dari pengalaman atau kejujuran seperti dilihat dari IPK-nya, nilai rapot. Ya, itu tanggapan dari Bapak gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau itu tepuk tangan ya, pertanyaan yang ya. Jadi kenapa sih Pak ukuran dari sekolah kita itu kok dari menyontek, ya dari ukuran rapot. Dan akhirnya tuh anak berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara mencontek. Ya. Tapi setelah ada perubahan itu dulu loh ya. Sekarang kan ada perubahan dengan dibentuknya kampus merdeka, pelajaran berbasis merdeka itu malah dibeli keleluasaan, dikeleluasaan oleh pemerintah, oleh sekolah. Tapi tetap untuk mendapatkan sesuatu, oh ini pinter, ngukurnya itu dari nilai itu Mas. Kalau nggak ada ujian terus pakai apa? Hah? Apa dengan tak nilai? Oh kamu ini, oh kamu cocoknya 100. Nggak bisa. Tetap diukur dengan nilai. Tapi bagaimana untuk kita mengukurnya dengan, makanya kita diusahakan untuk memberikan, yaitu jangan bahwa menyontek itu nggak bagus. Meskipun kalau dapat 100, tapi itu adalah menipu diri mas sendiri. Itu nggak penting, masalah pelaksanaan itu nggak penting, tapi perilakunya ini mas, yang tak tunjukkan perilaku. Mencontek ini kan nggak bagus. Ini yang perlu disadarkan kepada siswa yang bersangkutan atau seluruh siswa bahwa menyontek itu nggak benar. Dan untuk dapatkan rapot ngisinya itu dari ujian. Jangan menyalahkan prosesnya. Tapi terima kasih, bagus mas ya. Ya gitu saja ya, tepuk tangan ya. Ini terakhir, wes kono meneh, angkel gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang bela negara. Ya. Pertanyaan saya adalah siapa yang harus dibela? Setelah Indonesia ini banyak sekali perusahaan dan hak wilayah Indonesia ini dipimpin bahkan dikontrak oleh negara asing, bahkan warga negara Indonesia sendiri menjadi budak dan harus bekerja setengah mati untuk biaya kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya adalah siapa yang harus dibela? Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ya inilah saya pikir seperti dia. Jadi ketiga-tiganya bagus-bagus ya. Tapi ini roda apa jawab, tapi siapa jawab. Siapa yang harus dibela? Ini pertanyaan bagus. Kita itu bukan membela pejabat loh ya. Tapi jangan dikaitkan dengan paham. Mohon maaf. Sampean kok tahu dari mana kalau ada centeng-centeng asing yang kesini itu dari mana? Ini fakta dari mana? Ini A1 enggak? A1 ya wes nanti enggak. Tapi begini ya, kalau itu memang A1 saya itu juga ragu tuh, ya. Ingat, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sah, dipilih secara demokrasi. Kalau setelah menjabat terus ada merongrong, itu sampai kan menyalahi demokrasi itu. Ingat, pemerintah ini 5 tahun sekali loh ya, nggak seumur hidup kayak kerajaan. Kalau 5 tahun sekali ya boleh demo, tapi sewajarnya. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Boleh Anda, tapi jangan sampai presiden goblok, presiden jangan. Itu lambang negara. Nanti itu ada pemilihan loh ya, 5 tahun sekali. Saya itu setuju, oh pemerintah seperti ini. Boleh kamu seperti itu. Enggak tak pilih meneh. Tapi gitu juga ada yang anak, Pak nanti dalam pemilihan Pak, nanti bisa disogok. Nah, kok gelem disogok, kok gelem dikasih uang? Si goblok itu apa? Jangan menyalahkan yang sudah terpilih. Makanya sampai-sampai yang bekerja tolong sebarkan ke para orang-orang yang awam yang nggak paham. Inilah resikonya negara berkembang. Orang mudah saja dibeli suaranya, padahal kalau jadi nanti akan merugikan kita. Jadi tetap ya, yang kita bela adalah negara, bukan orang per orang. Dan pemerintah itu lambang, presiden itu lambang.
Jangan seenaknya kadang-kadang mencaci maki, nggak boleh. Kalau adat ketimuran, nggak bener. Oh tinggal, oh wah 5 tahun lagi, nanti nggak tampil lagi. Kan gitu aja, kenapa? Nah, gimana mas? Ya itu aja, jangan terlalu dipermasalahkan, jangan mendramatisir situasi. Ya nanti pilihan ke depan sekarang kan udah ganti, insya Allah. Nanti kalau sebenarnya itu tinggal sampan yang masuk itu, tolong kasih tahu ke orang-orang, ke bangsa Indonesia, ke rakyat Indonesia. Nah itu tugas Anda sampean, nggak usah gembosi. Terjawab aja. Yang ada pemilu kok, pemilu 5 tahun sekali. Tinggal sampean aja nanti bisa meyakinkan yang sampean deketi. Tolong pilih yang ini. Bener enggak yang dipilih nanti? Gitu lagi. Namanya politik. Ya gitu aja ya. Nanti bisa secara pribadi ke saya, tempat saya di gedung C bawah. Silakan punya permasalahan apa silakan ya. Ya namanya manusia tetap ada masalah. Ya. Kalau kamu pingin gak ada masalah, berarti kalau udah mengundurkan dari namanya dunia ini. Tapi masih menginjak dunia, menginjak bumi, permasalahan tapi ada. Tapi jangan sampai Anda salah dalam menyikapi permasalahan itu. Karena yang rugi adalah Anda. Tetap selesaikan. Jalan buntu, siapa kira-kira? Ada konseling, gunakan konseling. Gitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bukhari atas materi yang telah disampaikan yang sangat inspiratif ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Baik, untuk sesi yang selanjutnya ini penyerahan sertifikat oleh panitia. Pada panitia dipersilahkan.